Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Bahkan kita boleh bersyukur karena Tuhan kita ada hari ini. Mari kita menyambutnya dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Betapa hati kami melimpah dengan syukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bahkan tak habis-habis rahmat-Mu selalu baru tiap pagi. Itulah yang memungkinkan kami ada. Dan karena itu kami mau bersyukur dengan mau melandasi hari ini dengan firman-Mu lagi. Roh Kudus kiranya tolong dan bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini, mari bertekun belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, mengutip tulisan dari Renungan Harian edisi 28 Juni 2018 yang bertemakan Simon Magus atau Magis, seorang bernama Justinus Martir, sejarawan abad 2, menulis tentang Simon Magis, penyihir dari Samaria yang disapa sebagai dewa tertinggi. Yang kisahnya ada dalam Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 24. Pada awal abad kedua, Bapak Gereja Irenaeus menyebut Simon Magis sebagai tokoh aliran sesat Gnostisisme. Dalam salah satu risalah Gnostisisme, Simon Magis mengizinkan orang menguburnya hidup-hidup, sebab ia berjanji akan bangkit pada hari ketiga seperti Kristus. Nah, ketika Filipus memberitakan Injil di Samaria, tukang sihir bernama Simon ini menyatakan diri, percaya dan minta dibaptiskan. Kisah Rasul 8:13. Namun belakangan ketika berjumpa dengan Petrus dan Yohanes, kedapatan bahwa imannya itu palsu dan dangkal. Petrus pun berkata dan menegurnya, tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Hatinya tetap dipenuhi kehausan untuk dipuja-puji dan dianggap orang penting. Ayat 19. Simon tidak memahami arti karunia Allah. Ayat 20. Banyak penafsir Alkitab yakin bahwa Simon penyihir ini kelak dikenal sebagai Simon Magis ini, yang ditulis oleh seorang bernama Justinus Martir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang ini segalanya mudah untuk ditiru dan dipalsukan. Jika tidak waspada, kita akan mudah tertipu. Banyak produk, dokumen, uang, tawaran, iklan, pesan, media sosial, dan sebagainya yang ternyata palsu, menipu, dan menyesatkan. Termasuk juga kekristenan. Sebagai orang Kristen, kita akan mudah terkecoh jika hanya beriman secara dangkal. Banyak orang mengaku Kristen, bahkan terkesan seorang pemimpin Kristen yang berkarismatik, populer, dan public figure. Namun sayang, ajarannya banyak melenceng, bahkan moral dan perilakunya pun menyimpang dari kebenaran, sehingga menjadi syak dan batu sandungan. Namun sebaliknya, tidak semudah untuk menipu orang yang tahu betul alias mengenal akrab dengan sesuatu yang asli. Ada sebuah ungkapan berkata bahwa seseorang akan tahu uang itu palsu kalau ia sudah tahu dan mengenal aslinya. Pengikut Kristus yang akrab dengan Alkitab dan imannya berakar dalam fondasi ajaran Kristen yang sehat, pastilah lebih peka mengenali tanda-tanda kepalsuan dan kesesatan. Jemaat Berea dalam bacaan kita hari ini menjadi teladan. Dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu, itulah Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya juga, tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Wow, itulah sesungguhnya yang harus dihidupi oleh setiap kehidupan umat percaya atau umat Kristiani. Pesannya adalah mari menjadi jemaat, jangan telan mentah-mentah khotbah dan ajaran dari para pemimpin rohanimu. Siapapun termasuk juga saya sendiri. Semakin kita mengenal Kristus, mengenal dan memahami firman-Nya, maka akan semakin kokoh dan teguh iman kita dan semakin hidup kita menjadi berkat. Mari kita bertekun dan mari bersungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan membantu kita dalam melakukan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kiranya Roh Kudus membantu kami untuk betul-betul memiliki hati yang haus dan lapar akan firman. Kami betul-betul menggali, mendalami, dan sungguh-sungguh
mengalami akan kekayaan firman-Mu yang terkandung luar biasa di dalam kebenaran firman. Kami berdoa, mohon kiranya Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Shalom.